Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Suryawijaya dari mahasiswa PPG bagi calon guru IKIP Siliwangi gelombang 2 tahun 2024. Pada kali ini, saya akan membahas perjalanan pendidikan di Indonesia pada era kolonial dan pada juga era saat ini. Konten ini dibuat untuk menyelesaikan topik pertama tentang mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita perlu ingat dahulu prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yang telah kita tahu yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan merupakan sebuah kebutuhan manusia agar dapat berproses menjadi seorang individu yang merdeka. Arti kata merdeka yang dimaksud adalah manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya, serta menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan utamanya. Kita akan bahas dua topik, yaitu pendidikan era kolonialisme. Yang kedua adalah pendidikan era saat ini. Nah, pada saat era kolonialisme Belanda di Indonesia, kebijakan pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu sentralistik dan juga segregasi. Apa itu? Nah, jadi sentralistik dan segregasi itu adalah memiliki pemisahan yang terpusat dan membedakan antara ras Belanda dengan pribumi. Nah, lalu pemerintah kolonial Belanda memiliki kewenangan penuh untuk mengatur segala aspek pendidikannya, misalnya pendirian sekolah sampai dengan penduduk pribumi yang diberi hak untuk sekolah. Nah, lalu bagaimana kondisi ataupun perlakuan kepada golongan pribumi untuk mendapatkan akses pendidikan? Nah, pada masa itu hanya pribumi yang dari keluarga bangsawan dan priai yang mendapatkan hak untuk bersekolah. Selain itu, sulit untuk mendapatkan akses sekolah. Nah, ini yang telah kita sampaikan sebelumnya. Sistem segregasi itu adalah dapat kita lihat dari sekolah yang memisahkan antara ras orang Eropa dengan ras pribumi, keturunan Arab, dan keturunan China. Bisa kita lihat contoh pada gambar yang telah tertera bahwa sistem segregasi itu membeda-bedakan antara orang kulit putih, orang kulit kuning, dan juga orang kulit hitam. Jadi sangat terlihat sekali bahwa perbedaan untuk mendapatkan akses pendidikan di situ sangat kontras sekali. Nah, ketika sistem tersebut sangat digaungkan oleh pemerintah kolonial Belanda, dapat kita lihat bahwa pada saat itu sistem tersebut mendapatkan perlawanan dari pribumi yang terdidik. Nah, pada tahun 1920 muncullah cita-cita baru untuk perubahan serta secara menyeluruh di dalam dunia pendidikan. Contohnya, salah satunya yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awal tahun 1920-an, Muhammadiyah mendirikan sekolah pribumi yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana sistem tersebut yang diadutnya di luar dari sistem kolonial atau memiliki kurikulum sendiri yang berbasis Islam. Lalu selain dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada pun yang telah kita tahu bahwa Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah pribumi pada tanggal 3 Juli 1922 yang dinamakan dengan Taman Siswa yang terletak di kota Yogyakarta. Nah, lalu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dan kaum pribumi yang terdidik telah menghasilkan tokoh-tokoh pendidikan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh berpendidikan tersebut memiliki cita-cita untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan Indonesia di era saat ini. Kebijakan pendidikan era saat ini, atau kita sebut ataupun kita tahu istilahnya yaitu Merdeka Belajar, yang diusung oleh Menteri Pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim, berusaha menjawab problematika saat ini yang sedang terjadi, yaitu menjawab tantangan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas global, namun masih memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, dalam kurikulum Merdeka disebut sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, dari landasan filosofis tersebut yang dianut pada kurikulum Merdeka itu diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana berusaha memerdekakan peserta didik dan pendidiknya. Nah, merdeka yang dimaksud adalah merdeka kehidupan batinnya, sehingga akan mengoptimalkan potensi dan berkembangnya budi pekerti dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan memiliki upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, karakter, dan intelektual peserta didik. Diharapkan bahwa pada pendidikan profil pelajar Pancasila itu menghasilkan bibit-bibit unggulan untuk tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Nah, tentu menjadi tugas kita bersama sebagai pendidik untuk menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disumbangkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mampu melintasi zaman dan memiliki koneksi dengan pemikiran dengan ahli lainnya. Maka dari itu, mari kita sebagai pendidik untuk terus berjuang dalam dunia pendidikan yang telah ada saat ini, untuk tercapainya menjadi bangsa yang kuat dan berkualitas sehingga kita bisa bersaing di dunia global. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aryo Surya Wijaya dari mahasiswa Pendidikan Profesi Guru bagi calon guru IKIP Siliwangi gelombang 2 tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.